Baik, selamat pagi anak-anak. Bagi kelas 7 yang baru, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk pelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang perangkat informatika di bab 1, perangkat informatika. Jadi silakan dilihat di buku yang sudah saya kirimkan. Di bab 1 ada perangkat informatika. Jadi di situ ada pengertian informatika, tapi ini silahkan dibaca sendiri. Karena saya akan fokus di perangkat keras komputer ya. Di sini ada pengertian komputer juga, silahkan dibaca. Nah, di sini ada komputer generasi pertama ya. Generasi pertama, nah ini seperti ini gambarnya. Ada juga yang seperti ini. Generasi pertama. Nah, ini generasi pertama. Kemudian ada generasi kedua. Nah, sudah seperti ini, udah mulai bentuknya udah mulai diperkecil. Kalau yang pertama tadi bisa sampai seukuran lapangan bola kalau ukurannya. Ini generasi ketiga, sudah lumayan ketahuan bentuknya. Kemudian ini generasi keempat, ya. Ini dia. Nah, untuk yang generasi kelima itu sebenarnya kalau di buku ini belum ada ya. Tapi kalau saya lihat di Google tadi, generasi kelima itu termasuk tab, handphone gitu ya. Karena itu sudah sangat canggih sekali. Baik, kita masuk ke materi perangkat keras komputer. Silahkan lihat di bagian B ya. Ini ada latihan. Di bagian B ya, mengenal lebih dekat dengan perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer atau yang disebut dengan hardware ya, hardware perangkat keras komputer. Jadi nanti komputer itu perangkat kerasnya dibagi menjadi 3. Jadi ada perangkat keras masukan atau input device, kemudian ada perangkat keras pemrosesan atau proses device, kemudian yang ketiga ada perangkat keras pengeluaran. Ya, perangkat keras keluaran atau output device. Kita akan coba bahas satu persatu, tapi secara singkat, mengingat video ini dibuat tidak terlalu lama supaya nanti kuota data kamu tidak terlalu banyak menghabiskannya. Baik, perangkat keras atau input device, perangkat keras masukan atau input device, yaitu peralatan yang digunakan untuk memasukkan data. Ya. Jadi semua nanti alat-alat yang masuk ke komputer itu berfungsi untuk memasukkan data. Yang pertama ada keyboard, ini gambarnya. Keyboard itu digunakan untuk memasukkan data berupa huruf dan angka. Tapi juga ada fungsi-fungsi tertentu ya. Kemudian yang kedua ada mouse. Mouse itu alat yang digunakan untuk menggerakkan pointer. Pointer itu ini yang bergerak-gerak ini. Ini digerakkan oleh mouse. Kemudian scanner. Scanner itu alat seperti mesin fotokopi. Cuman kalau mesin fotokopi itu kan ketika sudah berjalan dia keluarnya kertas ya. Tapi kalau scanner keluarnya bukan kertas, tapi muncul di layar monitor gambarnya itu. Nah, itu jadi berfungsi untuk mentransfer gambar atau teks atau apapun ke komputer dan ditampilkan oleh monitor. Kemudian ada mikrofon. Mikrofon alat input yang berfungsi untuk merekam suara, memasukkan suara. Seperti saya ngomong ini kan pakai mic ya. Jadi
suara saya bisa masuk ke dalam komputer. Kemudian webcam juga memasukkan video atau gambar juga. Seperti saya juga ini memasukkan video saya ini ke dalam komputer. Nah, yang kedua, perangkat keras pemrosesan atau proses device adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait secara bersama-sama. Nah, perangkat pemrosesan ini masuk dalam sebuah kotak yang dikasih nama dengan CPU, Central Processing Unit. Nah, ada 3 bagian CPU, ya, fungsinya ini. Nanti silahkan dibaca sendiri. Beberapa peralatan yang ada dalam CPU, antara lain motherboard. Nah, motherboard ini gambarnya, yaitu tempat untuk meletakkan alat-alat, ya, meletakkan alat-alat yang mendukung pemrosesan di dalam CPU. Seperti ada RAM, ada prosesor, ada hard disk, VGA, LAN card, dan lain-lain. Kemudian ada prosesor. Nah, prosesor ini adalah alat yang digunakan untuk memikirkan atau mengatur data atau otak komputernya, ya. Otak komputernya. Jadi prosesor itu ada banyak macamnya ini. Dan harganya pun beda-beda ini, ya. Dan yang ketiga adalah memori atau RAM. Memori tempat untuk menyimpan data sementara pada komputer. Tempat untuk menyimpan data sementara pada komputer. Memori itu dibagi menjadi 2 biasanya. Ada ROM dan RAM. Jadi ROM itu menyimpan secara tetap. Menyimpan secara tetap, ini tidak bisa dirubah-rubah ini. Tapi kalau RAM menyimpan sementara dan bisa dirubah kalau ini. Nah, ROM itu kapan munculnya? Kalau kamu menghidupkan komputer, awalnya itu, ketika komputer menyala awal, ada banyak tulisan. Nah, itu tersimpan di ROM. Karena itu nggak bisa dirubah-rubah lagi, ya. Nah, ini gambarnya RAM nih. Kamu juga bisa searching di Google, ya. Kemudian yang keempat ada hard disk. Nah, hard disk ini tempat untuk menyimpan data. Kalau kita membuat dokumen, kita simpan. Terus foto kita simpan, video kita simpan. Nah, kita nyimpannya di hard disk. Nah, yang selanjutnya ada perangkat keras keluaran atau output device. Keluaran. Nah, berfungsi untuk menampilkan data, ya, yang diproses di CPU kemudian ditampilkan di data, yaitu yang pertama monitor. Nah, layar ini menampilkan semua proses yang ada di CPU. Nah, monitor pun ada macam-macam, ya. Yang kedua ada printer. Printer itu digunakan untuk mencetak dokumen. Nah, kalau kita sudah membuat dokumen, kita ingin cetak, sudah kita cetak saja dengan yang namanya printer. Ya, printer juga ada macam-macam, ya. Nah, ada jenis printer dot matrix. Ya, dot matrix itu yang bunyinya tet. Nah, itu biasanya ada di minimarket. Nah, itu printer dot matrix itu. Nah, kalau inkjet ini biasanya yang pakai tinta, yang sering di kantor-kantor itu pakai tinta, itu pakai inkjet, ya. Kemudian yang ketiga ada laserjet. Laserjet itu menggunakan sinar laser untuk menjadikan cetakannya. Jadi cepat sekali dia. Yang ketiga ada speaker, yaitu mengeluarkan suara. Nah, suara saya bisa keluar ini karena ada speaker. Nah, itu termasuk alat pengeluaran juga. Proyektor untuk memperbesar gambar yang ada di layar, ya. Selain di layar monitor, terus diteruskan lagi oleh proyektor supaya bisa terlihat oleh banyak orang. Nah, itu saja untuk hari ini, ya. Semoga bisa kalian mengerti. Jika tidak, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti video ini akan saya upload di YouTube. Terima kasih dan selamat pagi.